hari ini, udah hari Minggu lagi Kak. Yuk adik-adik, kita mau memuji menyembah Tuhan lagi Kak hari ini. Semangat semua ya. Iya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan nih Kak, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lebih pertama tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini ya Tuhan. Walaupun adik-adik semua berada di rumah ya Tuhan, adik-adik tetap ingin ya Tuhan, rindu untuk memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Yuk semua sebagai berdiri kita mau nyanyi Holy Spirit Fills-nya. Jadi semuanya. Yuk berdiri yuk. Bukan ya. Mungkin karena kita pakai masker ya. Iya, kakak-kakak jadinya pakai masker. Adik-adik di rumah harus lebih semangat. Harus kayak lebih semangat. kakak-kakak. Harus lebih ini ya Kak, Aldum Mabes. Lebih lakukan yang terbaik. Aldum Mabes. Yang terbaik. Nah, Yuk kita nyanyi itu. kita nyanyi gitu ya Kak. Aldum Mabes. Adik-adik masih ada yang inget gak Aldum Mabes lagunya gimana? Oke. Tahu ya, adik-adik masih inget ya adik-adiknya. Siap Kak. Yuk kita nyanyi yuk. Semuanya iya. Aldum Mabes.
Yuk semuanya boleh duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati kita untuk Mendengar firman Tuhan. Oke. Yuk adik-adik, kakak percaya adik-adik semua di rumah sekarang semuanya sudah senang, sudah memuji Tuhan, sudah sukacita semuanya. Amin. Saatnya kita mendengar firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita, kita menyiapkan telinga kita, hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyi satu pujian adik-adik. Nanti kita mau berdoa buat papa mama, buat bangsa negara kita juga. Ya, semuanya kita konsentrasi. Semuanya tidak ada lagi yang lirik-lirik, tidak ada lagi yang bercanda. Ya, semuanya fokus sama Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Seperti anak panah di tengah cabang. Aku
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan baik bagi kami. Tuhan tetap baik bagi kami. Apapun kondisi dan keadaan kami ya Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, buat papa mama kami. Kiranya Tuhan berkati papa mama kami ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan Tuhan bagi papa dan mama kami. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong kami sebagai anak-anak di rumah. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Supaya kami Tuhan dalam kami bersekolah, Tuhan kami juga berikan kepintaran bagi kami Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi Tuhan Yesus, anak-anak yang Engkau banggakan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus selalu Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati sekolah kami Tuhan. Berikan kepintaran bagi kami, kemampuan bagi kami untuk kami boleh mengerti setiap pelajaran-pelajaran dalam sekolah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga doa buat bangsa negara kami, buat kota kami Bekasi Tuhan. Kami mengucapkan shalom untuk Indonesia, kami mengucapkan shalom untuk kota Bekasi Tuhan. Memberkati bangsa negara kami, kota kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan bagi bangsa negara kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Yesus Kau sembuhkan bagi bangsa kami Tuhan. Yang Tuhan Yesus, hari-hari ini mungkin kami masih mengalami masa-masa pandemi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kau sanggup Tuhan Yesus melakukan segala perkara Tuhan yang baik bagi bangsa negara kami Tuhan. Tuhan tolong ekonomi, perekonomian bangsa negara kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bangsa kami boleh memberkati bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan terlebih kami mau melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau cerita tentang sesuatu. Pasti adik-adik udah pernah dengar cerita ini. Kakak kasih clue tentang ikan besar banget. Nah, adik-adik pasti udah kebayang kan kalau ada ikan besar, pasti kakaknya mau cerita tentang nabi ini. Siapa adik-adik? Betul banget, Nabi Yunus. Wih, tepuk tangan buat adik-adik, luar biasa. Adik, di Yunus itu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Nabi Yunus saat itu. Yaitu Tuhan mau Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe untuk bilang sama orang-orang di kota Niniwe, dia harus bertobat karena orang-orang kota Niniwe itu waktu itu jahat adik-adik. Gimana ya ceritanya ya? Yuk duduk yang rapi, kakak mau cerita dari awal. Nah, hari itu coba adik-adik pada buka, ada yang bawa Alkitab nggak? Coba buka Alkitabnya di Yunus 1 sampai 2. Nah, adik-adik kakak kasih tugas adik-adik untuk baca ya. Nah, tapi untuk saat ini adik-adik boleh dengerin kakak cerita dulu, tapi jangan lupa dibaca. Nah, adik-adik, saat ini Nabi Yunus lagi dalam berdoa. Terus Tuhan Yesus bilang sama Nabi Yunus, Yunus, aku mau tugasin kamu ke suatu kota, itu kota Niniwe. Karena di kota itu orang-orangnya pada berbuat dosa, mereka bikin aku sedih. Nah, kamu harus bertugas ke sana buat bilang sama mereka untuk bertobat, harus balik lagi sama Tuhan Yesus, harus jadi orang yang baik lagi dan mendengaran sama Tuhan. Tapi Yunus waktu dikasih itu ya takut, karena
Karena dia berpikir, orang-orang Niniwe itu pasti orang yang jahat-jahat. Aku takut. Aku mau pergi aja. Waktu dia dikasih tugas, tiba-tiba dia beberes semua bajunya. Terus dia jalan mendek-mendek. Dia balik ke Niniwe. Tapi dia pergi ke Tarsis, adik-adik. Jauh banget. Dia naik kapal. Waktu dia naik kapal, kapalnya jalan. Adik-adik pernah naik kapal nggak? Wah, pernah. Kalau naik kapal gimana? Goyang-goyang ya? Kapalnya lagi jalan-jalan, tiba-tiba adik-adik kapalnya terkena badai. Dan yang goyangnya cuma langsung. Kapalnya tiba-tiba jadi goyang kenceng. Semua orang yang ada di kapal pada takut. Tapi Nabi Yunus takut nggak ya? Jadi Nabi Yunus rupanya nggak berasa kalau kapalnya lagi bergoncang kencang. Tahu nggak dia ngapain? Dia lagi bobo. Dia lagi tidur. Semua orang yang ada di kapal kecuali Nabi Yunus, pada takut, pada bilang, ayo berdoa. Bilang sama dewa-dewa, sama Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, biar kita nggak mati, biar kapal ini nggak hancur. Waktu dikumpulin semua orang-orang, kaptennya pada panggil, ayo cepet sini kumpul. Waktu dia lihat sudah semuanya belum ya, dia cek ke bawah. Dia cari semua orang yang dia temuin, disuruh kumpul di atas, suruh berdoa. Waktu kaptennya turun ke paling bawah kapal, dia buka, ada satu ruangan, rupanya Nabi Yunus lagi bobo di situ. Dibangunin Nabi Yunus. Hei, bangun! Kamu gak takut apa? Ini bentar lagi kapalnya tenggelam. Ayo naik ke atas, kita berdoa. Adik-adik, waktu naik kapal lagi pada kumpul di atas, tiba-tiba kaptennya bilang, ayo kita buang undi dulu nih. Ini pasti ada yang buat salah nih. Kita buang undi, siapa yang buat salah? Waktu dibuang undi, nama Nabi Yunus keluar. Nabi Yunus takut, nama aku yang keluar. Terus kaptennya datang, Nabi Yunus, kamu siapa? Saya Yunus. Kenapa nih undinya keluarnya nama kamu? Pasti kamu melakukan kesalahan ya? Terus dia takut. Iya, saya kabur. Tadi Tuhan saya bilang saya mesti pergi ke kota Niniwe buat bilang sama orang-orang di Niniwe bahwa mereka itu harus bertobat. Tapi saya takut, jadi saya pergi bukan ke kota Niniwe, tapi saya pergi melarikan diri ke kota Tarsis. Kamu nih yang bikin sebabnya. Kapalnya jadi begini kena badai. Terus apa yang harus kita lakukan nih? Katanya Nabi Yunus, udah deh, kita jatuhin aja saya di laut. Waktu dia diangkat sama orang-orang, jatuhin ke laut, seketika itu badainya tenang. Orang-orang yang di kapal langsung pada bilang, wih, Tuhannya orang itu luar biasa, bener harus kita sembah nih. Terus nasibnya Nabi Yunus gimana dong? Dia kan di laut ya, dilempar ya. Kira-kira dia bisa berenang gak ya? Tuhan kira-kira bisa selamatin gak ya? Tadi kan Tuhan bilang Nabi Yunus disuruh pergi ke kota Niniwe buat selamatin orang-orang di Niniwe, biar orang-orang di Niniwe bertobat. Tahu nggak adik-adik? Tuhan kalau udah punya rencana, ketika kita dekat sama Tuhan punya tetap pada rencananya.
saat Nabi Yunus dilempar ke laut, ada ikan yang besar banget. Nabi Yunus ditangkap. Hop! Terus Nabi Yunus di dalam perut ikan dalam keadaan hidup. Nah, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus berdoa. Dia minta maaf sama Tuhan kalau dia salah, dia nggak dengar-dengaran kata Tuhan. Dia berdoa, dan Tuhan kasih Yunus di dalam perut ikan selama berapa hari? 3 hari. Saat 3 hari selesai, Yunus dimuntahkan kembali dan dia terdampar di daratan. Dia langsung bilang, oke Tuhan, aku akan pergi ke kota Niniwe. Itu dia pergi ke kota Niniwe. Sampai di kota Niniwe, sesuai yang direncanakan Tuhan. Dia bilang sama orang-orang di sekelilingnya yang ada di Niniwe, hei, bertobat, harus balik lagi sama Tuhan, harus sayang lagi, jangan buat jahat lagi, jangan pukul-pukul temannya lagi. Ayo bertobat, ayo balik lagi sama Tuhan, sering-sering ngobrol sama Tuhan. Dan luar biasanya lagi, orang-orang Niniwe turut dengar-dengaran apa yang disampaikan Nabi Yunus. Semua orang di Niniwe balik lagi sama Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kakak mau bagian tentang sesuatu yang disini. Adik-adik tahu nggak? Adik-adik ada di dalam dunia ini itu nggak cuma sekedar adik-adik sekolah, makan, minum, enggak loh. Tuhan menciptakan adik-adik dengan tujuan tertentu, dengan rencana yang luar biasa dari Tuhan. Setiap adik-adik punya rencana, diciptakan dengan rencana Tuhan masing-masing. Jadi satu orang ke orang lain itu berbeda. Unik ya, hebat banget Tuhan Yesus. Kak, terus aku gimana dong? Aku nggak tahu nih rencana Tuhan buat aku apa. Adik-adik, gimana taunya kita bisa tahu rencana Tuhan buat hidup kita? Ya, adik-adik berdoa. Jangan lupa adik-adik baca firman Tuhan. Semua pesan Tuhan Yesus itu ada di Alkitab. Mungkin Kak, Alkitab kan sama ya, ceritanya itu aja. Adik-adik, ketika adik-adik membaca satu contoh nih, adik A membaca, adik Ana membaca, aku bacanya tentang ini. Terus ayatnya sama, firmannya sama. Terus si Budi juga membaca hal yang sama. Tuhan kasih pengertian yang berbeda buat adik-adik. Karena setiap adik-adik dikasih rencana-rencana yang unik dari Tuhan. Adik-adik tetap baca firman Tuhan. Dan jangan lupa berdoa, minta tuntunan sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih tahu sama adik-adik kenapa adik-adik diciptakan ke dunia dan buat apa adik-adik diciptakan ke dunia. Terus Kak, tadi kakak cerita tentang waktu Nabi Yunus pergi, dia melarikan diri. Adik-adik, rencana Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Apalagi adik-adik sering berdoa, adik-adik sering baca firman Tuhan, adik-adik deket banget sama Tuhan. Adik-adik, rencana Tuhan itu nggak pernah melenceng. Dia akan tetap selama-lamanya buat adik-adik. Apalagi adik-adik dekat sama dia. Rencana luar biasa buat adik-adik yang dekat sama dia. Adik-adik dekat sama Tuhan, sering-sering berkomunikasi sama Tuhan, sering-sering baca firman Tuhan. Rencana Tuhan buat adik-adik gak akan pernah meleset. Dan rencana Tuhan itu pasti luar biasa. Adik-adik bakal jadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Adik-adik mau gak tahu rencananya Tuhan buat adik-adik? Mau gak rencana Tuhan tergenapi dalam hidup adik-adik? Yuk kita dekat sama Tuhan biar kita tahu rencana Tuhan
dan buat hidup kita apa sih? Nah, kalau adik-adik punya pemikiran, aku mau jadi dokter, doakan itu, adik-adik pasti akan tergenapi menjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Tinggal adik-adik doakan, adik-adik belajar yang rajin, adik-adik bakal bisa jadi dokter ya jempolan. Adik-adik mau cita-citanya mau jadi polisi, doakan, belajar yang rajin. Nah, Tuhan akan jadikan adik-adik polisi yang luar biasa, polisi yang takut sama Tuhan, polisi yang benar-benar hebat. Nah, yuk adik-adik, kita doain semua rencana-rencana, semua cita-cita adik-adik, biar Tuhan tuntun rencana adik-adik, karena adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan. Yuk kita berdoa. Sebelum berdoa, kakak juga punya ayat hafalan. Nah, adik-adik hafalin ya ayatnya. Coba yang buka, yang ada bawa Alkitab, buka Alkitabnya di Mazmur 33 ayat 11a. Ayo kakak tungguin, buka dulu Alkitabnya. Kakak juga buka Alkitabnya, cuman kakak kali ini bawanya handphone ya. Kalau adik-adik ada yang Alkitab buku, wah itu lebih bagus banget. Nah, Mazmur 33 ayat 11a. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Kita pakai gaya ya adik-adik. Mazmur 33 ayat 11a. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Mazmur 33 ayat 11a. Nah, yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita mau doain setiap cita-cita kita, biar Tuhan Yesus yang bekerja dalam hidup adik-adik. Yuk, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami bawa Tuhan cita-cita kami ke dalam tangan-Mu. Biar apa yang kami cita-citakan sesuai dengan rencana-Mu. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pelajari, semuanya menjadi yang terbaik. Biar masa depan kami masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah. Karena kami yakin kami anak-anak-Mu, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yuk jangan lupa ya hafalin ayat hafalannya. Tadi berapa? Mazmur 33 ayat 11a. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya.